Cawagup DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat akan memaksimalkan peran Jakarta Islamic Center sebagai pusat kajian dan budaya Islam terbesar se-Asia Tenggara. Melalui Jakarta Islamic Center, kiranya kerukunan beragama di Indonesia dapat lebih terjalin. Keinginannya itu dikemukakan Jarod usai menunaikan ibadah sholat Jumat di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara. Menurutnya Indonesia dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia mampu menjaga keharmonisan berbangsa dan bernegara. Jarod menegaskan saat ini solidaritas kerukunan beragama di Indonesia sangat tinggi. Pemaksimalan peran Jakarta Islamic Center ini juga sekaligus dalam menyambut Asian Games 2018 di Indonesia. Kita akan punya keinginan harapan agar Jakarta Islamic Center itu adalah pusat kajian Islam, pusat budaya Islam yang terbesar se-Asia Tenggara, ya, sehingga saudara-saudara kita, ya, yang dari Timur Tengah dari manapun juga bisa melakukan kajian di sini. Di Polda Metro Jaya hari ini meminta keterangan dari calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat sebagai saksi dalam kasus penghadangan kegiatan kampanye di Petamburan, Jakarta Pusat pada 25 November 2016. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar pemeriksaan Jarod Saiful Hidayat, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1 Nurulita dan juru kamera Rianto Tri Utomo. Nurulita, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Jarod hari ini? Ya, ini pemeriksaan dari Cawagup DKI Jakarta nomor urut 2 yakni Jarod Saiful Hidayat usai pada pukul 16.15 dan tadi kurang lebih 1 jam lebih ia diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus penghadangan kampanye di Petamburan, Jakarta Pusat. Tadi Jarod usai diperiksa mengatakan ada 18 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik terkait dengan kasus penghadangan di Petamburan, dan ia juga menyatakan bahwa tadi sempat melihat bahwa ada 1 orang yang diduga menjadi tersangka dengan inisial R. Dan memang pada kasus ini baru 1 orang yang terlapor dengan inisial R itu, padahal berdasarkan bukti melalui foto atau video yang diberikan kepada tim penyidik, ada beberapa orang yang pada saat usaha untuk menghadang kampanye Jarod tersebut. Dan ini merupakan pelajaran, Jarod mengatakan bahwa ini merupakan pelajaran bagi masyarakat bahwa sebenarnya tindakan menghadang kampanye itu merupakan melanggar undang-undang, yakni pasal 187 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Dan ancaman dari undang-undang ini yakni pidana penjara maksimal 6 bulan dan juga denda paling besar 6 juta rupiah. Ani. Nurulita, apa tanggapan Jarod terkait pemeriksaan kasusnya ini? Ya, kasus ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan oleh tim kampanye dari Ahok Jarod, di mana ini merupakan sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk mendidik terkait dengan demokrasi dan politik bagi masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang penghadangan dalam kampanye ini merupakan pelanggaran Undang-Undang pasal 187 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang mempunyai ancaman penjara maksimal 6 bulan dan denda 6 juta rupiah. Dan terkait pernyataan ini memang Jarod sendiri mengatakan bahwa ini akan mengusut secara tuntas, dan juga ia berharap nantinya setelah dilaporkannya kasus ini tidak ada lagi aksi-aksi penghadangan lainnya saat kampanye. Dan ia pun mengkhawatirkan jika kasus ini tidak dilaporkan oleh pihaknya kepada
kepolisian nantinya pada hari H atau saat pemilihan pada Februari 2017 nanti ada kasus serupa, yakni penghadangan bagi para masyarakat yang mendukung untuk calon-calon tertentu dihadang oleh masyarakat tertentu tidak boleh memasuki TPS. Dan berikut pernyataan dari Cawagup Jarod Saiful Hidayat. Ya, diambil sebagai saksi atas kasus penghadangan di wilayah Benhil ya, Benhil sama Petamburan ya. Saya nggak tahu, katanya kemarin dari Bawaslu sudah dilimpahkan ada 2 yang diduga ya, CSK mengajukan penghadangan. Seperti kembangan waktu itu, Pak. Kasus kedua yang diproses oleh kepolisian gitu ya, setelah kasus Kembangan. Tapi yang lain saya belum tahu apakah sampai sejauh mana prosesnya. Ya. Yang ini laporan berarti dari tim Seskah, apakah bagaimana dari bawah? Ada laporan dari tim kampanye kepada Bawaslu dan kemudian ditindaklanjuti. Oke ya. Ani, selain Jarod yang diperiksa pada hari ini, juga tadi ada kurang lebih 11 orang yang pada saat kejadian penghadangan kampanye waktu di Petamburan juga ikut diperiksa. 11 atau 12 orang ini merupakan terdiri dari masyarakat yang menyaksikan langsung dan juga panitia tim kampanye tim kampanye Ahok Jarot di Petamburan. Selain itu tadi ketika ditanya apakah sudah ada atau diketahui siapa aktor intelektual di balik dengan penghadangan kampanye ini, Jarod mengatakan bahwa sampai saat ini belum tahu dan bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Jarod berharap nantinya tidak ada lagi aksi-aksi penghadangan lainnya untuk khususnya untuk kampanye dirinya. Ani. Baik, Nurulita, terima kasih banyak atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Nurulita dengan juru kamera Rianto Tri Utomo langsung dari Polda Metro Jaya. Para calon gubernur terus berkampanye dengan menyapa warga dari sejumlah daerah di Jakarta. Mereka pun terus mensosialisasikan program-program yang akan diwujudkan jika terpilih nanti. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi kawasan Kampung Salo di Kembangan, Jakarta Barat. Warga yang berdialog pun langsung menanyakan nasib mengenai Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. Agus pun menjanjikan jika dirinya terpilih akan tetap menjalankan program itu, disertai penambahan program lain untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, calon gubernur petahana DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama, kembali mengadakan kampanye di Rumah Lembang. Di tengah acara kampanye, Ahok ternyata kedatangan salah satu ustaz asal Jawa Timur, Gus Soleh. Gus Soleh menceritakan pengalamannya mengenai Ahok saat menang jabatan sebagai Bupati Belitung Timur tahun 2007. Gus Soleh mengungkapkan bagaimana Ahok justru menepati janjinya mendirikan pesantren di tanah negara seluas puluhan hektar. Padahal saat kampanye, bahkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk tidak memilih dirinya. Begitu Ahok menang, yang ditelepon bukan apa? Alhamdulillah, puji Tuhan Gus, kita jadi membuat pesantren di Belitung Timur. Berkat dukungan Gus, saya menang mutlak di Belitung. Bukanlah program lainnya, tapi janji Ahok untuk bikin pesantren, itu yang disampaikan. Saya, Gus Soleh, bersama Kiai Jawa Timur, itu dikasih Ahok, ya, tanah negara di Belitung Timur 20 hektar untuk pesantren. Karena saya melihat kehebatan ketulusan saudara saya Ahok, secuil sesen pun saya tidak kuasai pesantren tersebut, saya berikan, saya kembalikan kepada kiai-kiai di Belitung Timur. Dan kalau sekiranya saudara saya Ahok ini menistakan agama, itu ya hanya karena dipolitisir saja ya. Sementara itu, donasi yang terkumpul melalui program kampanye rakyat sudah mencapai 27,3 miliar rupiah dan masih terus bertambah. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Rumah Pemenangan Anies Sandi di Jakarta Pusat.
Juru bicara tim kampanye Bambang Wijoyanto mengungkapkan komitmen kejujuran dan transparansi sudah terbukti melalui pemaparan dana kampanye yang mencapai 19,3 miliar rupiah. Mantan komisioner KPK ini juga menambahkan pasangan calon ini jika terpilih akan membentuk sistem transparansi anggaran sehingga bisa diakses masyarakat. Dana kampanye, asal-usul kekayaan dari calon ini juga akan dijelaskan. Bahkan seluruh eselon di penyelenggaraan negara DKI harus menjelaskan asal-usulnya. Jadi nanti tiba-tiba ada kekayaan yang meningkat, maka dengan mudah akan dilacak gitu. Dengan begitu sebenarnya ini tidak sekedar janji, ini sudah dilakukan dan sekarang kami sedang melakukan pelan-pelan. Dalam kampanyenya, Anies mengajak para birokrat agar lebih transparan dalam pengelolaan dana anggaran. Anies juga berpendapat agar pegawai negeri sipil DKI Jakarta nantinya bisa melaporkan LHKPN pada saat awal bertugas. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, animo masyarakat untuk mengikuti sidang tersangka dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama begitu besar. Oleh sebab itu, hari ini Komisi Penyiaran Indonesia bersama dengan Ormas Islam, Komisi Yudisial, dan Pengadilan Jakarta Utara menggelar pertemuan membahas teknis peliputan sidang Ahok. Dalam pertemuan tersebut hadir pula perwakilan dari setiap media televisi untuk membahas bagaimana penyiaran sidang Ahok. Pertemuan ini bermaksud mencari jalan keluar di tengah kontroversi sidang Ahok, apakah bisa disiarkan secara langsung atau tidak. Menurut Ketua KPI Yuliandre Darwis, jika sidang Ahok berlangsung terbuka, maka bisa berdampak pada kesaksian ahli yang dihadirkan. Mereka bisa terintimidasi karena dianggap berbeda pendapat dengan kelompok lain. Dengan kata lain, jika sidang Ahok berlangsung terbuka, dikhawatirkan bisa memecah belah bangsa. Untuk itu, pertemuan antar lembaga ini mencari jalan tengah sidang Ahok. Sidang Ahok bisa terbuka, disiarkan secara langsung manakala telah memasuki sidang vonis. Kendati sudah ada kesepakatan soal sidang Ahok, keputusan akhir apakah sidang Ahok bisa terbuka atau tertutup bergantung pada kewenangan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan Ahok. Nah, dalam sebuah proses pengadilan, live atau tidaknya ditentukan oleh siapa? Tadi jelas sekali Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan termasuk Komisi Yudisial dan pakar hukum menyatakan bahwa yang berhak menentukan live tidak live sesuai dengan pasal 217 itu menyatakan bahwa harus izin dari Majelis Hakim. Nah, kita tunggu apakah Majelis Hakim pada hari Selasa itu mengizinkan ini menjadi siaran langsung atau tidak. Itu sih menjadi entry point dari konsesi bersama pada hari ini. Sementara itu, hal serupa juga diungkapkan Dewan Pers. Mereka juga mengingatkan bahaya perpecahan bangsa jika sidang kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama disiarkan secara langsung oleh media televisi. Saja pengadilan nanti akan menyatakan terbuka atau barangkali terbuka terbatas, maka pertimbangan teman-teman terutama media televisi karena ini punya dampak langsung adalah harus melihat kembali untung dan rugi terkait dengan nanti ketika saksi-saksi sedang diperiksa atau ahli-ahli dimintai keterangannya di pengadilan. Karena itu akan memecah bangsa dan bukan tidak mungkin setiap saksi dan ahli yang hadir akan dibully oleh pihak yang tidak terbuka. Itu suatu azas dalam masyarakat yang demokratis ya. Tetapi dalam keterbukaan itu baru keterbukaan itu bermanfaat kalau ada ketertiban. Karena itu keterbukaan ada batasnya seperti dikatakan Pak Stanley tadi. Sementara itu, tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengakui kasusnya sudah menimbulkan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, dirinya meminta agar persidangan digelar terbuka layaknya persidangan Jessica Kumala Wongso. Dirinya meminta sidang digelar terbuka layaknya kasus ini agar masyarakat dapat menilai apakah dirinya memenuhi unsur penistaan agama atau tidak. Dalam sambutannya di sela-sela kampanyenya di rumah Lembang, Ahok menilai perlunya persidangan yang terbuka untuk memberikan kesadaran pada masyarakat apakah dirinya memang terbukti memenuhi unsur penistaan atau tidak. Dia mengakui keadaannya saat ini tidak lepas dari peran media sosial. Berbagai macam informasi yang tersebar di media sosial dan tidak adanya cross-check atas informasi ini membuat dirinya seolah-olah menghina agama sehingga menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Selasa adalah kesempatan saya menyampaikan di hadapan hakim bahwa saya tidak ada niat, tidak pernah mengira atau menafsirkan. Saya bilang sama stasiun TV semua, kalau mau adil, jangan cuma Jessica diliput dong, yang saya juga harus diliput. Supaya semua orang bisa lihat, ada nggak unsur saya. Kalau tidak ada unsur, ya mohon hakim ya seadil-adilnya. Kayak saya mau kerja, saya mau kampanye. Masa saya disandra gara-gara fitnah seperti itu, dipanggil-panggilin. Nanti kalau dinyatakan terdakwa, saya dinyatakan nonaktif lagi. Saya mau kerja untuk orang Jakarta. Tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terus menggelar kampanye guna pemenangan Pilkada DKI 2017. Selain janji dan harapan, para kandidat juga terus mendengarkan keluhan baik dari warga maupun berbagai komunitas di ibu kota. Dalam kegiatan akhir pekannya, Cagup DKI nomor urut 1, Agus Yudhoyono bersama istrinya menghadiri undangan komunitas Kalisari di Jakarta Timur. Agus memberikan sambutan di hadapan warga yang akan mengikuti lomba senam bersama. Agus juga berdialog dengan warga koperasi Kalisari. Sementara itu, Cawagup DKI nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat hari ini membuka Pekan Amal Yayasan Suci di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kehadiran Jarod untuk mendukung kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jarod mengajak semua lapisan masyarakat untuk aktif mendukung program sosial yang berpedoman pada kepentingan kemanusiaan serta melestarikan seni dan budaya. Dalam acara ini, Jarod juga mendukung pembangunan rumah sakit berskala internasional di wilayah DKI untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Sandiaga Uno, hari ini berkampanye ke kawasan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Selain berkampanye, relawan Anies Sandi juga menyediakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang disediakan berupa cek gula darah, asam urat, dan kolesterol. Relawan juga menyediakan obat secara gratis. Dan seperti biasa, Sandi juga berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi oleh warga Jakarta. Sandi berjanji nantinya akan mencari solusi dari permasalahan warga.